Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Just do it. Sobat mantan Indigo, pasti semuanya hampir pernah ngedengar slogan tadi. Slogan yang gue bilang sih sederhana dan epic, merek salah satu brand terkenal di dunia. Tapi tahu nggak, lahirnya slogan itu ternyata memiliki beberapa kisah yang unik, kisah yang menarik, dan juga kisah yang tragis. Begini kisahnya. Just do it. Slogan tersebut merupakan salah satu slogan paling dikenal sepanjang masa. Slogan yang sangat ikonik dari salah satu brand terkenal, sederhana hingga mudah kita ingat. Saking populernya slogan ini, slogan Just do it yang secara harfiah kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti lakukan saja. Sering dijadikan sebagai inspirasi dan pemacu motivasi bagi setiap orang agar tidak menunda-nunda untuk suatu pekerjaan. Namun, nggak banyak orang yang tahu kalau ada kisah unik dan bahkan sampai kisah tragis di balik terciptanya slogan yang ikonik ini. Kalau normalnya nih, slogan sebuah merek suatu produk tuh biasanya diambil dari kisah yang sukses, atau dari kisah inspiratif, dari sesuatu yang bernuansa positif. Tapi beda dengan slogan Just Do It ini. Sebaliknya, slogan Just Do It ini malah terinspirasi dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang terpidana mati yang sedang menunggu regu tembak untuk mengeksekusi dirinya. Ya, namanya Gary Gilmore. Dia adalah terpidana yang dihukum mati karena kasus pembunuhan ganda. Gilmore ini dieksekusi mati oleh regu tembak di Utah dan menjadi orang pertama yang dieksekusi di Amerika Serikat sejak hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1976. Pada tanggal 19 Juli 1976, Gary Gilmore kedapatan merampok sebuah pompa bensin di sebuah tempat di negara bagian Utah dengan menggunakan senjata. Setelah mengambil uang tunai, Gilmore kemudian meminta karyawan pompa bensin itu untuk berbaring telungkup di tanah. Setelah karyawan itu terlungkup di tanah, Gilmore mengeksekusinya. Dan pada keesokan harinya, Gilmore melanjutin aksinya lagi dengan merampok sebuah motel. Gilmore memaksa seorang karyawan motel berbaring, lalu akhirnya kembali lagi Gilmore menembaknya. Tapi ada sesuatu yang terjadi ketika Gilmore menembak karyawan motel tersebut. Saat tengah mengeksekusi karyawan motel tersebut, tangan Gilmore tidak sengaja malah ketembak oleh senjata dia sendiri. Kejadian tersebut akhirnya dilihat oleh saksi yang kemudian menjadi catatan polisi untuk memburu seseorang dengan luka tembak di tangannya. Setelah melakukan aksinya di dua tempat tersebut, Gilmore kemudian bersembunyi dan berlindung di rumah sepupunya yang bernama Brenda. Nah, ironisnya nih, ternyata Brenda yang tidak tahu apa yang telah Gilmore lakukan pada hari sebelumnya, malah menelpon polisi dia. Brenda menelpon polisi dengan harapan agar tangan Gilmore yang tertembak bisa cepat-cepat diobati dan tidak menambah buruk keadaannya Gilmore. Akhirnya setelah ditangkap oleh polisi dan dilakukan persidangan, Gilmore yang mendapati hukuman antara digantung atau ditembak mati. Nah, di sini Gilmore memilih untuk dieksekusi dengan cara ditembak mati pada tanggal 17 Januari 1977. Pada tanggal tersebut adalah tanggal di mana Gilmore dieksekusi. Saat itu ia diikat di kursi
dan 5 polisi yang bertugas sebagai algojo untuk melakukan tindakan sudah berada di depannya dan siap mengokang senjatanya. Gilmore adalah orang pertama yang dieksekusi sejak larangan tersebut berakhir. Dengan menantang menghadap rebut tembak, akhirnya Gilmore mengeluarkan kata-kata terakhir kepada para algojo sebelum menembak jantungnya adalah, "Ayo lakukan." Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah "Let's do it." Berita tentang hukuman mati terpidana mati tersebut akhirnya sampai pada Dan Wieden, salah satu pendiri biro iklan yang bernama Wieden and Kennedy. Pada tahun 1988, perusahaan Wieden disewa oleh brand yang terkenal tersebut untuk melancarkan kampanye pemasaran produk mereka. Saat itu, brand yang tengah menjadi perusahaan multinasional mengalami penurunan performa penjualan produk mereka. Lantas, brand tersebut mengontak Wieden untuk memulihkan kembali performa penjualan produk. Wieden menyarankan untuk menciptakan slogan yang baru. Slogan yang dimaksud adalah slogan dengan frasa yang pendek agar mudah diingat setiap orang. Saat itu, Wieden yang merasa mendapat inspirasi dari kisah eksekusi Gilmore mendapati ketertarikan terhadap kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Gilmore sebelum ia dieksekusi. "Saya suka bagian do it," kata Wieden kepada sutradara Doug Prey dalam film dokumenter 2009 Art and Copy. Namun Wieden nggak ngejiplak semua kata-kata dari Gilmore. Wieden mengganti kata let's dengan kata just di depan untuk menambahkan penekanan pada kata do it. Tidak ada di antara kita yang benar-benar memperhatikan sebanyak itu, kenangnya tentang tim yang mengerjakan brand tersebut. Kami pikir, ya, ini akan berhasil. Slogan baru itu akhirnya memulai debutnya di televisi melalui iklan komersial pada tahun 1988 tentang pelari yang berusia 80 tahun bernama Walt Stack. Berkat slogan baru tersebut, berkat slogan yang sederhana itu, penjualan produk dari brand tersebut kemudian meledak. Dan dalam film dokumenter yang sama, mantan kepala pemasaran brand tersebut, Liz Dolan, mengatakan bahwa berusaha untuk tidak membagikan asal-usul ungkapan itu secara luas. Ini bukan versi yang kudengar ketika aku tiba di brand tersebut, katanya tentang inspirasi Wieden. Aku yakin mereka tidak ingin ada yang tahu. Dan untuk sobat mantan Indigo semua, udah tahu belum brand apa yang dimaksud? Brand apa yang memiliki slogan ini? Brand apa yang memiliki slogan Just Do It? Untuk sobat mantan Indigo semuanya, jangan lupa hindarkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan Indigo.